Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Malam hari ini kita berada di penghujung dari 20 pertama. Artinya kita akan menjelang 10 terakhir. Puncak dari bulan Ramadan itu 10 terakhir. Puncak dari 10 terakhir malam-malam ganjilnya. Puncak dari malam-malam ganjil adalah Lailatul Qadar. Malam keberapa Lailatul Qadar? Kita tidak tahu. Allah rahasiakan itu supaya kita sejak awal Ramadan lagi, apalagi sudah 10 terakhir, apalagi di malam-malam ganjil, bersungguh-sungguh untuk beribadah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan yang dilakukan di 10 terakhir. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-akhir shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 terakhir, syadda mi'zarah, Rasul kencangkan ikatan sarungnya. Jadi kalau nanti masuk 10 terakhir, jangan lupa Bapak Ibu kencangkan ikatan sarung. Ini bahasa kiasan. Maksudnya apa? Pertama, sebagian ulama menyatakan maksudnya bersungguh-sungguh beribadah. Tekun, rajin beribadah. Dan itu disimbolkan dengan mengencangkan ikatan sarung. Bapak dan Ibu, kalau kita pakai sarung lalu mau melakukan sesuatu yang berat, periksa itu ikatan sarung, jangan longgar. Nanti lepas. Kalau mau lari, mau kencang, periksa ikatan sarung. Jangan longgar, ketatkan supaya jangan lepas. Jadi ini bahasa kiasan. Yang kedua, ulama yang lain mengatakan maksudnya adalah i'tazalan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir itu tidak menggauli istrinya, jaga jarak dari istrinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terlebih ini juga salah satu dari kebiasaan Rasul. Rasul beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Kalau dia menggauli istri, hubungan suami istri itu sesuatu yang membatalkan iktikaf. Jadi Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, kalau masuk 10 terakhir nanti
bapak tidak menyentuh ibu, maka berbaik sangkalah. Berarti bapak sedang semangat, sungguh-sungguh beribadah. Karena sebelum 10 terakhir, Rasulullah SAW terkadang di malam hari Ramadan menggauli istrinya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasul setelah 10 terakhir. Nah, Bapak Ibu rahmatullah SWT, yang pertama. Yang kedua, ahya lailah, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ulama menjelaskan maksudnya bukan sekedar menghidupkan, karena di malam-malam lain pun Rasulullah SAW menghidupkan malam dengan ibadah. Tapi di sini maksudnya apa? Menghidupkan hampir seluruh malam dengan ibadah. Artinya apa? Hampir tak tidur Rasulullah SAW di malam-malam 10 terakhir. Kalau orang sekarang kadang terbalik, justru udah masuk 10 terakhir lebih banyak tidur, udah terasa capek, udah terasa letih. Paling semangatnya kapan? Awal-awal Ramadan. Bapak dan Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hampir sepanjang malam Rasul hidupkan dengan ibadah. Yang salat sunnahnya, yang baca Qur'annya, yang zikirnya, yang istighfarnya. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an. Rasul itu orangnya paling pemurah, dan paling pemurahnya Rasul di dalam bulan Ramadan. Dalam hal apa? Apa saja. Murah dalam memberikan hartanya, sampai tak tersisa pada dirinya. Murah Rasul dalam mencurahkan tenaganya, waktunya untuk ibadah. Ketika di malam Ramadan bertemu dengan malaikat Jibril, lalu Rasul bertadarus Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu bertadarus, ingat bahwa apa yang sedang kita lakukan adalah meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul dengan malaikat Jibril. Karena itu tadarus itu betul-betul. Tadarus itu artinya saling belajar. Kalau ada bacaannya yang bengkok, diluruskan. Kalau ada yang salah, dibenarkan. Jangan tadarus tapi waktu diluruskan marah. Dibenarkan, pulang, besok tak datang lagi. Kalau mau tak ada salah, lempang saja, baca sendiri di rumah, insya-Allah tak ada yang menyalahkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, aiqadha ahlah. Rasul membangunkan keluarganya. Di 10 terakhir Ramadan, bukan Rasul saja yang menghidupkan malam-malamnya itu dengan ibadah sendiri, tidak. Tapi Rasul bangunkan keluarganya, dia ajak bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di luar Ramadan pun kebiasaan Rasul itu demikian. Setelah Rasulullah SAW terbangun, dia salat. Kadang-kadang istri tercinta Aisyah masih di tempat tidur, kadang-kadang di sampingnya, kadang-kadang di depannya berbaring. Setelah itu Rasulullah SAW keluar dari rumah menuju rumah anak dan menantunya Fatimah dan Ali, karena rumah mereka tidak terlalu berjauhan. Digedor Rasul pintu rumah Fatimah dan Ali. Ala taquman fatusalliyan. Wahai Fatimah, wahai Ali, udah bangun kalian, udah salat. Itu dilakukan Rasul, Bapak dan Ibu. Adakah orang tua
Adakah mertua yang sekarang seperti itu? Sulit didapatkan. Keluar dia dari rumah, dia gedor pintu rumah anak dan menantunya, sekedar untuk apa? Membangunkan mereka untuk sholat. Bapak Ibu rahmatullah, dan ini diikuti oleh sahabat-sahabat mulia. Umar Ibn Khattab juga begitu. Kalau malam hari dia bangun, setelah dia selesai solat, dia bangunkan keluarganya, istrinya dia bangunkan, anaknya dia bangunkan, lalu dia katakan, as-salah, as-salah, anakku, istriku, bangun, solat apa? Solat malam, tahajud. Lalu dia bacakan firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan bersabarlah terhadapnya. Suruh, itu tugas kita. Masalah nanti dia tak mau, sabar. Kadang-kadang udah dibangunkan tapi tak mau, diajak salat tapi membandel. Suruh saja, wastabir 'alaiha, lalu sabar. Jangan dibangunkan sekali tak mau bangun, udahlah besok tak mau ku bangunkan lagi, payah kali pun membangunkannya. Tak. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh salat keluargamu, sabar dalam hal itu. Terkadang kita suruh tapi masih membandal. Pada saat seperti itulah sabar. Jangan berhenti, jangan putus asa. Tugas kita menyuruh. Yang memberi mereka hidayah dan taufik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga terlebih pada malam 10 terakhir. Kalau bapak dulu bangun, bangunkan keluarga, istri, anak. Kalau ibu dulu bangun, bangunkan bapak. Sebelum makan sahur, bangun lebih cepat. Bisa salat tahajud, bisa baca Quran, bisa istighfar. Apalagi beristighfar ketika sahur. Ciri-ciri orang bertakwa yang diabadikan dalam Al-Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, orang-orang yang beriman bertakwa itu memperbanyak istighfarnya. Jangan banyak nonton TV waktu sahur. Sambil makan, sambil nonton TV. Habis makan, nonton TV. Menjelang masuknya waktu subuh, itu waktu istimewa. Gunakan untuk istighfar. Apalagi malam-malam sebelum terakhir nanti, perbanyak Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi di antara kebiasaan Rasulullah SAW pada 10 terakhir adalah beriktikaf. Kemudian di tahun akhir kehidupan Rasul, bukan 10 terakhir tapi 20 terakhir. Sejak hari ke-11 Ramadan Rasul sudah mulai iktikaf. Kenapa? Karena Rasulullah SAW wafat pada tahun itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang kira-kira tahun ini tahun terakhir, banyak-banyaklah iktikaf. Rasulullah SAW di tahun terakhirnya Bapak Ibu 20 hari iktikaf. Tahun-tahun sebelumnya 10 terakhir. Coba lihat, setelah Rasul wafat, apakah kebiasaan Rasul berhenti? Oleh Rasul, iya, Rasul wafat. Tapi summa takafa ba'dahu azwajuhu. Setelah Rasul wafat, kebiasaan iktikaf Rasul dilanjutkan oleh istrinya. Beriktikaf juga perempuan. Kalau perempuan tentu di tempat yang ada ruangan khususnya kalau di masjid. Bapak Ibu, ini saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi bekal kita menyongsong 10 terakhir yang merupakan puncak dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.